Halo, selamat datang. Praktek mendengarkan. Cerita full bahasa Indonesia. Kisah Joko dan burung cendrawasih. Dahulu kala, di suatu tempat di dalam hutan, hiduplah seorang pemuda bernama Joko. Setiap hari Joko mengambil kayu bakar untuk dijual di pasar. Uang yang dihasilkan dari menjual kayu bakar untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti makanan. Setiap hari yang dilakukan Joko hanyalah mengambil kayu bakar di hutan, hingga suatu hari ketika Joko hendak berjalan pulang menuju ke rumahnya, dia melihat ada seekor hewan yang menggelepar di atas rumputan. Joko keheranan dan segera mendekati hewan itu. Ternyata itu adalah seekor burung cendrawasih yang meronta-ronta karena terjerat perangkap pemburu. Joko segera melepaskan perangkap yang melilit badan burung cendrawasih itu. Hingga burung itu terlepas, burung cendrawasih sangat senang atas kebebasannya. Burung itu terbang berputar-putar di atas Joko sebelum burung itu terbang jauh. Joko sangat senang melihat burung cendrawasih bisa bebas dan terbang kembali. Joko pun beranjak pergi dan melanjutkan perjalanannya pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Joko merasa perutnya sudah lapar. Dia segera menyalakan api dan menyiapkan bahan makanan untuk dimasak. Saat tengah asyik memasak, Joko dikagetkan dengan suara ketukan pintu rumahnya dari luar. Joko keheranan karena tidak biasanya ada yang datang ke rumahnya. Joko segera keluar dan membuka pintu rumahnya. Ketika pintu rumah dibuka, Joko dikejutkan oleh seorang gadis yang sangat cantik berdiri di hadapannya. Joko mempersilahkan gadis cantik itu masuk ke dalam rumahnya dan mengambilkan air minum untuk gadis itu. Dalam benak Joko, kenapa ada gadis secantik ini tiba-tiba datang ke rumahku? Siapa dia? Dan mau apa dia? Gadis cantik itu berkata, "Maafkan aku jika sudah mengganggu waktumu Tuan. Aku tersesat di dalam hutan ini. Setelah aku melihat rumah ini, aku sangat senang." Gadis cantik itu memohon agar dia diizinkan untuk menginap di rumah Joko, karena dia sangat kelelahan jika harus melanjutkan perjalanannya. Joko adalah seorang pemuda yang baik hati. Memperbolehkan gadis itu menginap di rumahnya, Joko membersihkan dan merapikan tempat tidurnya yang nantinya akan digunakan oleh gadis itu. Setelah selesai merapikan tempat tidur, Joko hendak keluar menemui gadis itu. Tapi Joko tidak menemukannya. Joko mendengar suara di dalam dapur. Segera Joko memeriksa dapur dan melihat gadis cantik itu sedang memasak. Gadis itu berkata, "Izinkan aku yang memasak. Inilah caraku berterima kasih kepadamu Tuan." Joko hanya duduk dan memperhatikan gadis itu memasak. Tidak lama kemudian aroma masakan gadis itu mulai tercium dan baunya sangat enak. Keesokan harinya, Joko dibangunkan dengan bau yang sangat enak. Sepertinya gadis itu memasak di dapur untuk sarapan pagi mereka. Joko segera bangkit dan pergi menemui gadis itu di dapur. Setelah beberapa hari gadis itu tinggal di rumah Joko, entah mengapa gadis itu tak pergi meninggalkan rumah Joko. Joko pun tidak pernah bertanya kenapa gadis itu tak pergi, karena sesungguhnya Joko menyukai kehadiran gadis itu. Sudah 1 minggu gadis itu tinggal bersama Joko, hingga suatu hari gadis itu berkata, "Tuan, sudihkah engkau menjadikan aku sebagai istrimu? Izinkan aku tinggal di rumah ini bersamamu." Joko yang sangat terkejut itu tentu saja sangat senang dengan tawaran gadis cantik itu. Setelah mereka berdua menikah, istri Joko hamil anak pertama mereka. Pada suatu malam, istri Joko mengatakan, "Oh suamiku, jika nanti anak kita sudah lahir, dia akan sedikit berbeda, rambutnya akan berwarna merah keemasan. Jangan sesekali kamu bertanya kenapa anak kita begitu." Joko mengangguk setuju dan berjanji tidak akan menanyakan hal itu. 2 bulan kemudian waktu melahirkan telah tiba. Istri Joko melahirkan di dalam kamar bersama satu orang dukun. Setelah anak itu lahir,
Joko mendengar suara tangisan bayi dari dalam kamar. Joko sangat senang dan langsung pergi menemui istri dan anaknya. Alangkah terkejutnya Joko saat melihat rambut anaknya yang merah keemasan itu. Tanpa dia sadari, Joko bertanya kenapa rambutnya merah keemasan. Joko lupa dengan janjinya untuk tidak bertanya hal itu. Tiba-tiba cahaya putih yang sangat terang menyilaukan satu ruangan itu. Istri dan anak Joko berubah menjadi burung cendrawasih yang sangat cantik warnanya, merah keemasan. Istri Joko adalah burung cendrawasih yang pernah dia tolong di hutan waktu itu. Karena Joko tidak menepati janjinya akhirnya, istri dan anaknya berubah ke wujud aslinya dan terbang ke angkasa. Joko sangat menyesal dengan kesalahannya. Dia harus menerima kenyataan bahwa istri dan anaknya sudah pergi meninggalkan dia sendirian.